Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. 17 Agustus 1945 ialah tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia. Indonesia secara resmi terbebas dari penjajahan bangsa asing, merdeka. Namun, nyatanya pertumpahan darah masih tetap terjadi. Ancaman justru datang dari dalam bangsa sendiri. Di tengah malam yang gelap gulita, sebuah rencana licik sedang dirancang. Sebuah konspirasi yang akan mengguncang bangsa ini dan mengubah sejarah selamanya. Ini adalah kisah G30 SPKI. Peristiwa yang tidak hanya mencatat sejarah kelam, tetapi juga meninggalkan luka yang masih terasa hingga kini. Pada awal Agustus tahun 1965, Dipa Nusantara Aidit selaku Ketua PKI semakin gencar dalam mewujudkan impiannya, menjadikan negara Indonesia berideologi komunis. Partai ini berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Didukung dengan adanya perselisihan antar PKI dan angkatan militer, serta kabar kesehatan Soekarno yang kian hari memburuk. Hei Syam, sekaranglah waktu yang tepat untuk merebut kekuasaan kita. Dengan lengsernya Bung Karno, kurang dari 2 bulan lagi. Raja Jenderal Komunis itu pasti tidak akan membiarkan kita hidup. Apalagi terdengar kabar bahwa Insinyur Soekarno telah mendekati ajalnya. Saya yakin ini adalah berita baik bagi kita semua. Cepat atau lambat, ajal pasti menjemput Syam. Saat ini, jenderal-jenderal itu pasti sedang memiliki kekuatan. Dan aku tidak mau kalah cepat dari mereka. Cepat hubungi kawan-kawan kita. Ketua dipesan agar kita ingat bahwa ini adalah gerakan militer terbatas. Dan pesan utama kita adalah para jenderal. Dan kalian harus ingat bahwa kita harus menguasai instansi vital seperti Telkom, RRI, dan sebagainya. Dan kita telah memilih 3 perwira pemimpin pasukan, yaitu Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latif, dan Mario Suryono. Siap! Mohon izin Ketua, saya ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan. Saat ini, banyak terdengar isu-isu mengenai kesehatan Soekarno yang semakin parah dan mengancam nyawa, serta adanya isu mengenai kudeta Dewan Jenderal. Saya ingin bertanya, dari mana kabar yang tersebar? Apakah hanya kabar angin belaka? Terima kasih. Pertanyaan saya sama seperti rekan saya. Baik, apakah ada lagi? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaan pertama saya sama dengan kawan Sakirman. Apakah isu-isu tersebut dapat dibuktikan kebenarannya? Pertanyaan kedua, apakah segala hal yang penting menyangkut partai ini sudah pernah dibicarakan dengan Dewan Harian Politbiro?
Dan terakhir, saya ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan ABRIN, terutama apabila perwira-perwira revolusioner kita bertindak mendahului Dewan Jenderal. Saya bertanya demikian demi kemajuan dan keselamatan partai. Terima kasih. Keselamatan partai merupakan hal-hal di atas segalanya. Hari ini, saya berani mengatakan hari-hari esok adalah hari-hari bertindak. Info Dewan Jenderal saya dapat tidaklah satu. Namun, Badan Pusat Intelijen juga harus dipercayai. Jika tidak ada lembaga yang kita dapat percayai. Sementara itu, pengecekan sudah dilakukan kepada Brigjen Polisi Soeharto. Tetapi, pengecekan akan terus dilakukan kepada kepala stafnya, yaitu Subrando. Dan dalam rangka tukar-menukar informasi, pihak PNI Alisya Suromijoyo juga sudah saya beritahu. Namun, kepada teman-teman di sini semuanya, untuk tidak serba ingin tahu. Ini semua terjadi dalam keadaan darurat gelap. Jika sesuatu terjadi di luar rencana kita, maka saya yakin tidak semua yang ada di sini mampu menahan sisaan itu tetap tutup mulut dan menjaga nama-nama demi keselamatan partai. Karena itu, saya tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Tapi, saya berani mengatakan bahwa pengaruh partai di kalangan Dewan Jenderal umumnya dicerminkan oleh pengaruh di daerah itu. Jadi, pengaruh kita di Jawa adalah baik, terkecuali di Jakarta Raya dan terbaik di Jawa Tengah. Menurut saya, kunci kemenangan ialah siapa yang mampu menguasai Jawa. Adalah Permesta, secara praktis melakukan pulau-pulau kecil di luar Pulau Jawa. Namun mereka tetap gagal, itu dikarenakan Jawa tidak mereka tarik. Sebelum kita tutup sidang ini, saya akan mempertegas pokok-pokok kesimpulan yang telah kita sepakati. Yang pertama, lebih baik kita mengadakan aksi melalui KUP Dewan Jenderal dalam bentuk operasi militer. Lalu yang kedua, penetapan memakai tugas sebagai berikut. Yang pertama, termasuk penentuan hari dan jam akan diserahkan kepada ketua. Yang kedua, soal-soal politik terutama komposisi Dewan Revolusi akan diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. Yang ketiga, tentang pelompokan kader-kader untuk dikirim keluar Pulau Jawa akan diberikan kepada kawan Sudisman. Dan yang terakhir, penentuan tenaga cabang sebanyak 2.000 orang akan diserahkan kepada kawan Yono dan para koordinatornya untuk dilatih di Lubang Buaya. Telah disepakati, gerakan kita diberi nama Gerakan 30 September. Kita akan bergerak pada tanggal 1 Oktober. Kita harus menggagalkan rencana jahat mereka. Baltu Mukijat, kau akan menangkap Jenderal Ahmad Yani. Siap. Serma Bungkus, pergilah ke Jalan Prambanan nomor 18. Dan culiklah Jenderal Haryono. Siap. Dan yang terakhir, Serma Surono, culiklah Brigadir Jenderal Sutoyo. Siap. Permisi, Bapak Nasution ada? Ada, sebentar ya Pak. Pak, ada pasukan Cakrabirawa di luar. Apa? Pasukan Cakra? Iya. Buat apa mereka datang malam hari ini? Maria, gendong adikmu dulu. Tolong dipercepat, Jenderal. Jenderal dipanggil oleh Presiden. Kalian, tembak sekarang.
Jangan bergerak. Di mana Nasution? Saya Nasution. Tangkap. Mbok, Bapak ada? Sedang tidur, Pak. Mbak. Ibu mana? Ibu di rumah Taman Suropati, Di. Bapak di mana, Dik? Bapak tidur, Om. Coba panggilkan Bapak dulu sebentar. Bilang ada tamu yang datang. Mbok, ke belakang saja. Ada apa ini? Jenderal diminta menghadap presiden sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah, Jenderal. Paling tidak, cuci muka toh. Dan berpakaian. Sudah saya bilang, tidak usah, Jenderal. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Permisi, Jenderal. Ya, ada apa ya? Jenderal diminta menghadap Bapak Presiden sekarang juga. Mendadak sekali malam-malam seperti ini. Sudahlah, Jenderal. Jalan saja. Tidak ada waktu lagi. Apa maksudnya ini? Kami hanya menjalani perintah, Jenderal. Perintah siapa yang kalian jalankan? Atasan kami. Siapakah dia? Sudahlah, Jenderal. Tidak usah banyak tanya. Baiklah, setidaknya biarkan saya bersiap-siap dahulu. Waktu kami terbatas. Silakan jalan, Jenderal. Permisi, Jenderal. Berapa ya? Bapak Jenderal, keadaan negara sedang genting. Anda dipaksa menghadap kepada presiden sekarang juga. Tunggu ya. Lancang sekali kalian. Di mana surat perintah kalian? Mas, ini aneh banget dong. Masa mereka malam-malam kayak gini masuk ke rumah? Mana nomor NLP Cakra mereka cuma 4 angka lagi? Tenang, Bu. NLP Cakra memang begitu. Oh gitu. Minta tolong teleponin Pak Yani ya. Oke. Kenapa diambil? Ini pasti pemfitnahan. Sudah, Jenderal. Cepat. Bapak Presiden sudah menunggu. Ada apa subuh-subuh begini, Sherma? Bapak Presiden memanggil Jenderal ke istana. Bapak Presiden? Betul, begitu perintah yang kami dapat. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Ya itu kau tahu. Apa kau tidak salah dengar pagi-pagi begini? Tidak, Pak. Keadaan sedang gawat sekarang. Ayo segera ke istana. Ya sudah, saya mau ganti baju dahulu. Sudahlah, Jenderal, ikut kami. Ada apa sebenarnya ini, Sherma? Bawa dia.
Malam ada apa ya? Bapak ada, Bu. Keadaan sedang genting. Beliau dipanggil ke istana presiden sekarang juga. Bapak masih tidur, tunggu sebentar. Bapak, di luar ada yang cari. Tolong suruh mereka kembali jam 8. Bapak bilang kembali lagi jam 8. Ini pagi buta sekali loh. Tidak bisa, Bu. Bapak harus pergi ke istana negara sekarang juga. Kalau begitu tunggu sebentar. Jenderal, jangan lama, Pak. Seret dia. Mana tuanmu? Ampun, Pak. Di kamar atas, Pak. Panggil dia sekarang. Jika jenderal tidak keluar dalam waktu detik, saya ledakkan rumah ini. Keluar, jenderal. Baiklah, tenang, tenang. Saya harus berdoa dulu sebelum berangkat. Tunggu sebentar. Jenderal terlalu banyak membuang waktu. Mana Nasution? Pukul dia. Katakan bahwa Dewan Jenderal itu ada.
Apa tugas kalian? Siap, tugas kita adalah mengamankan presiden, Pak. Siap, Pak. Kami mendengar bahwa akan ada kudeta dari Dewan Jenderal. Kalian ini bagaimana? Semua itu salah. Cepat pergi ke istana dan lihat apakah ada Bapak Presiden di sana. Aku tahu semua ini. Untung pasti dalam PKI. Jangan dibodoh-bodohi. Siap, Pak. Sekarang kembali dan sampaikan kepada komandanmu untuk menyiapkan pasukan dan kembali ke konsert. Saya tunggu sampai pukul 6 sore ini. Jika tidak, pasukanmu akan menghadap pada saya. Mengerti? Siap, mengerti. Untung memang tidak benar. Ingin menyelamatkan presiden katanya. Presiden saja saat ini sedang tidak ada di istana. Ini pasti hanya akal-akalan mereka untuk melaksanakan aksi kudeta mereka. Ternyata ini bukan hanya tentang penculikan para jenderal, tetapi mereka ingin menggulir seluruh kekuasaan pemerintah. PKI adalah dalang dari semua ini. Saya lebih baik melawan daripada mati sia-sia. Halo Panglima, bagaimana? Apakah kalian sudah tahu siapa saja para jenderal yang diculik oleh gerakan untung itu? Cari tahulah segera. Dan untuk saat ini, saya akan mengambil alih komando dan pimpinan agar kekuasaan tidak kosong. Dan pastikan tidak ada gerakan tanpa sepengetahuan Panglima. Mengerti? Atas perintah Soeharto, Kolonel Wahono membuat sebuah radiogram yang menyatakan bahwa segerombolan pasukan Gerakan 30 September merupakan pelaku pemberontakan yang telah melangsungkan aksi kudeta atau perebutan kekuasaan secara paksa. Mendengar berita tersebut, para pemimpin kudeta segera melarikan diri dari Halim, dan pasukan Soeharto kembali merebut pangkalan udara tersebut. Tidak lama kemudian, pasukan Soeharto menyerang sebuah markas G30 SPKI. Sementara tentara yang berafiliasi dengan PKI tetap berjuang dengan melawan. Para pemimpinnya lolos melarikan diri dan tetap melanjutkan aksi pemberontakan mereka di bawah tanah. Sukitman yang tidak dibunuh oleh PKI dan berhasil meloloskan diri dari lubang buaya. Berkat ialah lokasi lubang buaya dapat ditemukan. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. 2,000 years later. Anjir, pembunuh anjir. Don't get me dirty, love on me. My name is Adora. Tadi aku I eat chicken with Bang, sampaikan sampai
Anak saya saat apa? Astaga, lama ini cantik banget sih, sumpah guys. Dia kalau kena matahari cantik banget cuy. Cantik banget sumpah dia cuy. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Besok hari Selasa saya sendiri di Malang, nggak di sini. Halo guys. Halo guys. Kenapa bawa oksigen? Ada megang dia maaf ya maaf. Ayo. Sakit banget. 75 years later. Three days later. There are other things they're watching and now for just like a bandit. Okay. Papa, mama, nenek, like a bandit. Kena. Aku juga kena. Tapi tangan gue kelihatan, Put. Ajo cing ala ajo cing. Ala kemayun deh. Sama. Di dunia ini memang selalu ada masalah, tapi ini masalah yang berlalu lalang. Paham?